Sosok penting di balik kesuksesan KTT G20 Bali ternyata pernah gagal jadi menteri. Dan memang kemampuan Anies luar biasa, terutama bahasanya jauh lebih baik. Karena he spent 1 year in the United States when he was in the senior high school ya. Karena itu bahasa Inggrisnya lancar dan baik. Memang sebenarnya ya Anies aset bagi pemerintahan Indonesia, bagi Indonesia. Tapi sayangnya kan politik keterbelahan kita membuat orang-orang yang punya potensi kadang-kadang disingkirkan ya. Hanya karena tidak suka, kita tidak senang gitu. Padahal Anies bisa menjadi representasi Indonesia yang baik di dunia internasional. Itu yang paling penting ya. Yang pasti Pak Anies menjadi pembicara di acara G20 yang diadakan oleh Bloomberg yang ada di Nusa Dua Bali. Jadi Pak Anies menjadi pembicara, artinya apa? Pak Anies ini menjadi magnet tersendiri di acara pertemuan pemimpin dunia yang ada di Bali kemarin. Jadi di Bali G20 itu kan yang diundang semua kepala negara, ada 17 kepala negara yang diundang di acara tersebut. Sosok penting di balik kesuksesan KTT G20 Bali. Meski kondisi tersulit dalam sejarah dunia, Indonesia mampu akhir di KTT G20 di Bali dengan sukses. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 16 November 2022 mengucapkan selamat kepada Indonesia yang dinilai sukses memegang presidensi G20 tahun ini. Dalam konferensi pers di media sentre G20 Bali International Convention Centre atau BICC, Nusa Dua Bali, Erdogan menyampaikan bahwa KTT G20 sukses di tengah tantangan tingkat global saat ini. Dalam konteks ini, pertemuan tingkat menteri hingga teknis sudah digelar. Turki aktif dalam berbagai pertemuan ini dan KTT menyampaikan pandangan kami, ucap Erdogan. Turki lanjut, Erdogan juga membahas berbagai perkembangan terbaru terkait pandangan ekonomi dan politiknya. Di satu sisi, dunia semakin terasa berat karena adanya sejumlah tensi baik di kawasan maupun di tataran global. It was the youth that made the visionary move, and now we're enjoying that benefit. And Jakarta is still the home of that diversity. But I also would like to underline the importance of the other side of diversity. As much as we admire, as much as we value diversity, let's not overlook the importance of unity. Diversity is the blessing of God. We have been created in a diverse way. We all, just like, look at this room. Perkembangan menarik dari G20, tapi soal Anies Baswedan yang mendampingi Dubes Amerika Serikat. Kata Andi Sinulinga, kok bisa gitu ya? Ya bisa lah, karena Anies kan lulusan Amerika Serikat, punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, sehingga ya tentu dia punya kemampuan ya untuk mendampingi seorang Dubes Amerika Serikat. Kalau kita bicara preferensi ya Amerika Serikat, ya preferensinya cuma Anies. Turki menurut Erdogan selalu berpartisipasi aktif dalam berbagai pembahasan selama setahun terakhir di forum-forum G20. Sementara itu, pada saat KTT G20, Erdogan menyempatkan diri melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin. Pertemuan tersebut seperti dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kami percaya mengatasi tantangan ekonomi dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis solusi, dan G20 bisa menyelesaikan, kata Erdogan. Dia menambahkan janji-janji yang diutarakan pemimpin global selama 2 hari terakhir dapat berdampak positif terhadap stabilitas politik dunia. Selamat kepada Indonesia, semoga sukses untuk India atau pemegang presidensi G20 tahun 2023, ujar Erdogan. Pada Rabu 16 November 2022, Presiden Jokowi menyerahkan tumpuk kepimpinan presidensi G20 kepada PM India Narendra
Modi di penghujung sesi pertemuan ketiga KTT G20 yang digelar di The Apurva Kempinski, Bali. Akhirnya secara resmi saya menerjemahkan tumpuk kepimpinan G20 ke India, ujar Presiden Jokowi. Pak Anies bukan presiden, Pak Anies masyarakat biasa, tetapi Pak Anies diundang di acara G20. Ini Pak Anies, dan ini tidak bisa kita bandingkan dengan Jokowi yang menjadi presiden. Karena presiden sudah pasti ini hadir di acara G20, tetapi Pak Anies bukan presiden, tetapi kapasitasnya layak sebagai presiden. Kenapa? Karena diundang di acara G20. Asia, if I may share here, in this city, about 100 years ago, 1928, the youth, and truly the youth, come together from all over the part of the country, decided to have an oath, just like what you will be having, a declaration, an oath declaring that we are one nation. It's called Indonesia, and at that time Indonesia is a rare name because everyone in these islands, they have their own tribal names. It's called Indonesia, and speaking one common language. Governor of Jakarta from 2019 to 2022, and Chair of the Urban 20 to the stage for a conversation with Ben Vickers, Chief Editor at BNEF. Sama halnya dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengutarakan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berhasil menggelar KTT G20 di Nusa Dua Bali dengan sukses. Dalam konferensi persnya usai KTT G20 ditutup, Sunak menuturkan Jokowi berhasil menggelar pertemuan dengan hasil yang memuaskan di saat situasi global penuh tantangan, salah satunya dampak invasi Rusia ke Ukraina. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Jokowi karena telah memimpin pertemuan G20 di saat situasi penuh tantangan seperti saat ini, kata Sunak kepada wartawan di Nusa Dua Rabu 16 November. Sunak mengapresiasi bahwa KTT G20 saat ini pun mampu menghasilkan deklarasi bersama yang salah satunya berisikan keancaman terhadap agresi Rusia dan Ukraina. Menurutnya, sejak invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, mayoritas negara di dunia terkena dampaknya, yakni krisis energi hingga ancaman terhadap pasokan pangan yang membuat kenaikan harga serta inflasi terjadi di mana-mana. Semua ini diperburuk dengan tindakan-tindakan yang dilakukan seorang pria yang tidak mau hadir di KTT ini, Vladimir Putin, ucap Sunak. Tidak ada satupun orang pun di dunia ini yang tidak merasakan dampak dari invasi Putin yang merusak pasar pangan global dan mengancam pasokan gandum Ukraina. Namun sudah mengatakan seluruh pemimpin negara G20 termasuk perwakilan Rusia berhasil mengadopsi G20 Bali Leaders Declaration. Di poin ketiga deklarasi itu, G20 menyatakan bahwa mereka menegaskan kembali posisi negara masing-masing seperti yang disampaikan di forum-forum sebelumnya. Kami menegaskan kembali posisi negara kami yang disampaikan dalam forum lain, termasuk di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, yang dimana dalam resolusi nomor 11 tertanggal 2 Maret 2022 yang diadopsi oleh mayoritas 197, 5 menolak, 25 abstain dan 12 absen, menyatakan pernyataan kuat mengenai agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina dan mendesak penarikan sepenuhnya dan tanpa syarat mereka dari wilayah Ukraina. Demikian isi poin ketiga. Salah satu dari kelima negara itu adalah Rusia. Selain itu 25 negara juga abstain, termasuk 2 di antaranya merupakan anggota G20 yaitu China dan India. Melalui deklarasi ini, G20 hanya menyatakan bahwa negara anggota menegaskan kembali posisi mereka. Dengan demikian, Rusia menolak mengecam, sementara China dan India juga tak mau ikut campur. Denny Siregar menjelaskan, Wisnu Tama memang jago kalau urusan bikin pergelaran yang super wah dan mendapat pujian dari banyak kepala negara. Bahkan beber Denny, Presiden Jokowi memanggil dan mengenalkan atau Wisnu Tama kepada beberapa kepala negara, sosok yang ada di balik kesuksesan acara KTT G20 itu.
Ini juga ungkap alasan Wisutama meletakkan jabatan Menteri Pariwisata gak kuat kerja di birokrat. Katanya,